Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Fuad dengan NIM 23063070, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Di sini dapat kita lihat covernya, bidang modul ajar, konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Bidang keahlian yaitu energi dan pertambangan. Mata pelajarannya instalasi tenaga listrik, judul modul instalasi penerangan listrik satu fasa. Satuan pendidikan SMK Negeri 2 Lubuk Basung, SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Fase F penyusun saya sendiri Muhammad Yazid Fuad. Alokasi waktu 6 JP 1 kali pertemuan. Tahun pembelajaran 2024-2025. Di sini adalah dokumentasi survei saya dan rekan-rekan ke sekolah SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Ah, baik, modul ajar informasi umum. Ya, penyusunnya saya sendiri Muhammad Yazid Fuad. Status pendidikan SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Program keahlian teknik ketenaga listrikan. Kompetensi keahlian teknik instalasi penerangan listrik. Fase F. Alokasi waktu 6 JP 1 kali pertemuan. Judul elemen instalasi penerangan listrik satu fasa. Hmm. Ya, baik. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu memahami instalasi penerangan satu fasa. Di sini adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Satu, menjelaskan instalasi penerangan satu fasa sesuai PUIL. Yang kedua, menentukan tata letak komponen instalasi penerangan satu fasa pada bangun sederhana. Yang ketiga, menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Asesmen pembelajaran. Yang pertama, yaitu kompetensi persyaratan terkait KTTP sebelumnya dan kompetensi awal terkait KKTP yang sedang dipelajari. Yang kedua, proses dilaksanakan pada saat pembelajaran untuk memantau perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik serta dasar pemberian pendampingan. Yang ketiga, asesmen akhir dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Di bawahnya bisa kita lihat tabel asesmennya, aspek kompetensi persyaratan, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, memahami teori dasar listrik, memahami simbol-simbol listrik yang dipakai pada instalasi penerangan satu fasa. Baik, lanjut. Adapun tindak lanjut asesmen kompetensi persyaratan. Apabila sebagian besar 75% peserta didik belum menguasai kompetensi prasyarat, maka dilaksanakan pembelajaran pendahuluan. Bagi peserta didik yang sudah menguasai dapat dijadikan sebagai tutor sebaya. Yang kedua, apabila sebagian besar 75% peserta didik sudah menguasai kompetensi prasyarat, maka pembelajaran dilanjutkan. Bagi peserta didik yang belum menguasai akan diberikan bimbingan khusus. Yang kedua itu ada tindak lanjut asesmen kompetensi awal. Bisa kita lihat di bawah ini penjelasannya. Yang ketiga yaitu tindak lanjut asesmen proses. Yang keempat tindak lanjut asesmen akhir. Adapun 4 langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran 1 bisa kita lihat di dalam tabel ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Contohnya teori dasar listrik dan simbol-simbol listrik pada instalasi penerangan satu fasa. Yang ketiga, melaksanakan asesmen kompetensi awal.
Yang keempat, pengelompokan peserta didik berdasarkan asesmen kompetensi awal. Jadi kegiatan intinya bisa kita lihat di dalam tabel ada 11. Tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Memangkan dan saudara bisa lihat bagaimana materinya. Lanjut, ada yang kedua, kegiatan penutup peserta didik. Yang pertama itu membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran yang telah dipelajari saat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang baik dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok perseorangan atau jika diperlukan. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu adalah media pembelajaran. Yang pertama yaitu instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Bisa kita lihat di layar ada link tentang peraturan umum instalasi listrik. Dan kedua, komponen instalasi penerangan. Dan ketiga, jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL. Semakin berkembangnya peradaan ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar. Dikembangkannya banyak alat elektronik baru juga membuat kebutuhan pasokan listrik meningkat. Adapun tujuan dari peraturan instalasi umum listrik ini, yang pertama melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Dan ketiga, menjaga gedung serta isinya dan bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Yang keempat, menjaga ketenangan listrik yang aman dan efisien, sekalipun ketentuan pada PUIL. Dan ada beberapa yang lainnya. Oke, lanjut. Syarat-syarat instalasi listrik pada suatu bangunan atau suatu gedung adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat ekonomis. Syarat ini apabila harga keseluruhan instalasi listrik disebut ongkos pemasangan dan ongkos pemeliharaan semurah mungkin. Rugi daya listrik yang hilang serendah mungkin. Oleh karena itu, instalasi listrik harus direncanakan sesederhana mungkin agar alat-alat yang dipakai sedikit, mudah pasangannya dan pemeliharaannya, dan rugi daya sekecil mungkin. Lanjut, yang kedua yaitu syaratan keamanan. Suatu instalasi listrik dikatakan aman apabila tidak membahayakan bagi manusia, terjamin benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan listrik. Gangguan listrik tersebut seperti gangguan tegangan lebih, beban lebih, gangguan hubung singkat, dan sebagainya. Di sini kita bisa dapat lihat contoh dari sumber yang bisa kita lihat di gambar. Oke, lanjut. Kita syarat-syarat pemasangan KWH adalah sebagai berikut. Yang pertama, KWH meter yang dipasang harus sesuai dengan paket yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, KWH meter harus menggunakan terminal bila kabel yang dipasang berbeda, sedangkan kabel instalasi rumah dari tembaga. Yang ketiga yaitu KWH meter harus sudah ditera atau diuji dan disegel resmi oleh perusahaan kelistrikan. Yang keempat, harus tersedia terminal pembumian pada bagian konduktor terbuka. Yang kelima, KWH meter dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau guna untuk mencatat dan pemeriksaan. Data KWH meter tertera dengan jelas nama pembuat, merek dagang, daya, dan data teknis lainnya. Oke, lanjut. Kita kesimpulan dari PUIL tersebut yaitu PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi listrik. Yang kedua, syarat instalasi listrik meliputi syarat ekonomis, syarat keamanan, dan syarat keandalan. Bagi
ketiga, syarat instalasi tersebut memiliki porsi yang sama pentingnya dan tidak dapat diabaikan satupun. Yang ketiga, dalam hal pemakaian listrik untuk rumah tangga, PLN sebagai perusahaan milik negara memiliki batas tanggung jawab hanya pada APB dan MCB. Selebihnya untuk PHB dan instalasi merupakan tanggung jawab konsumen. Yang keempat, KWH meternya berfungsi sebagai pencatat energi yang digunakan, sedangkan NCB berfungsi sebagai pembatas arus sekaligus pengaman terhadap rangkaian instalasi. Dan yang terakhir, notasi nama dan simbol pada gambar teknik kelistrikan sangat diperlukan untuk kesamaan persepsi siapapun yang membacanya, sehingga tidak terjadi masalah ketika ingin melakukan perbaikan ataupun perluasan terhadap instalasi tersebut. Oke, lanjut. Yaitu materi kedua, yaitu bisa kita lihat komponen instalasi listrik. Komponen utama pokok instalasi listrik adalah perlengkapan yang paling pokok dalam satu rangkaian listrik, yaitu satu, bahan pengantar listrik, yang kedua, bahan isolasi atau isolator roll, yang ketiga, pipa instalasi, keempat, kotak sambung, kelima, saklar, enam, fitting, dan perlengkapan bantu. Ini bisa kita lihat yang pertama, contoh dari bahan pengantar listrik, yaitu kabel. Yang kedua, saklar. Yang ketiga, kontak pengaman. Keempat, stop kontak. Kelima, fitting. Yang keenam, elektroda bumi dan kabel BC atau burst copper. Dan pipa instalasi, kotak sambung dan kotak saklar, dan SC. Dan materi ketiga, menentukan jumlah bahan dan rancangan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Bisa kita lihat di bawah ini, yaitu yang pertama, bahan instalasi listrik. Yang pertama yaitu KWH meter, yang telah kita jelaskan di atas tadi. Yang kedua, fungsi KWH meter adalah alat yang berfungsi mengukur pemakaian daya yang digunakan pelanggan baik domestik maupun non domestik. Dan prinsip kerja KWH tersebut dalam alat ukur energi listrik, kumparan arus dan tegangan merupakan suatu belitan pada dua buah magnet. Kumparan arus akan membangkitkan flux magnet dengan nilai berbanding lurus dengan besar arus. Oke, lanjut. Kita bisa lihat gambar KWH-nya dan keterangannya kita bisa lihat di layar. Yang kedua, MCB. MCB ini miniatur circuit breaker adalah alat instalasi yang digunakan untuk pemutus atau membatasi pemakaian daya yang terpasang pada pelanggan listrik. NCB yang bisa digunakan pada rumah tinggal dan ada di pasaran yaitu 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 25 ampere, dan 32 ampere, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Fungsi NCB bisa kita lihat di sini merupakan saklar yang berfungsi untuk mengamankan peralatan terhadap beban lebih. Dan prinsip kerjanya, ketika ada arus lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada bitemal. Saat terkena panas, bitemal akan melengkung sehingga memutuskan kontak NCB atau strip. Oke, lanjut. Ini gambar MCB dari dalamnya. Keterangannya bisa kita lihat juga di layar. Oke, lanjut kita masuki ampermeter. Ampermeter ini adalah alat yang akan digunakan untuk mengukur arus listrik dihubung seri dengan beban. Fungsinya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Dan prinsip kerjanya bisa kita lihat juga di layar. Oke, lanjut. Voltmeter. Ini adalah alat yang untuk mengukur tegangan listrik. Yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada beban dihubungkan secara paralel. Fungsinya bisa kita lihat di sini dan prinsip kerjanya bisa kita lihat di sini. Oke, lanjut. Saklar. Saklar ini merupakan alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Saklar ini pada umumnya terdapat berbagai macam jenis, tapi dalam praktikum instalasi ini hanya 3 macam, yaitu saklar tunggal, saklar seri, dan saklar tukar. Bisa kita lihat di layar simbolnya. Dan yang selanjutnya, stop kontak. Stop kontak adalah merupakan alat komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan
antara alat listrik dengan aliran listrik. Dan ada yang pun yang terakhir kabel. Kabel ini adalah merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Jenis kabel listrik bisa kita umumnya dipakai dan nomenklaturnya. Adapun nama-namanya kabel NYA, NYM, kabel NYY, dan masih banyak lainnya. Dan oke, lanjut, kita masih yang terakhir. Adapun alat listrik yang selanjutnya, lampu. Lampu merupakan suatu alat yang dipakai untuk menerangi ruangan. Ada dua jenis lampu, yaitu lampu pijar dan lampu TL. Lampu pijar adalah jenis lampu dengan penyalaan kawat halus dalam bola gelas vakum. Dan adapun yang selanjutnya, pipa. Pipa ini adalah penghantar dalam instalasi, dimasukkan dalam pipa PVC dengan ukuran-ukuran agar penghantar aman dari benturan mekanis. Perencanaan anggaran sistem instalasi rumah bisa kita lihat di layar. Oke, lanjut. 4 buah saklar tunggal, 3 buah saklar seri, dan 7 buah stop kontak. Untuk 10 buah gantungan titik lampu diperlukan 10 buah fitting. Oke, lanjut. Inilah lampiran 2 lembar kerja peserta didik LKPD dan menjelaskan instalasi. Tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan di atas tadi. Dan ini gambar atau simbol-simbol dan bisa kita lihat keterangannya sekaligus. Lanjut. Nah, ini masih lembar kerja. Teori dasar. Nah, kita bisa lihat juga dalam layar depan. Ini adalah gambar rangkaian instalasi perumahan. Ini adalah single line-nya. Dan ini langkah kerjanya bisa kita lihat di layar. Contohnya, berdoa sebelum memulai praktek. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dan buatlah diagram pengawatan dan seterusnya. Dan tugas, buatlah diagram pengawatannya. Tugas ini bisa kita suruh peserta didik yang membuatnya setelah melaksanakan praktek tersebut. Oke, kesimpulannya, rangkaian instalasi lampu penerangan yang terdiri dari saklar tunggal dan saklar seri. Saklar tunggal melayani satu buah lampu, dan saklar off maka lampu akan mati. Begitupun juga saklar on, maka lampu juga akan menyala, dan saklar seri terdapat dua tuas. Satu lampu dilayani saklar seri tuas A, dan satu lampu lainnya dilayani tuas B. Oke, lanjut. Inilah lembar kerja peserta didik LKPD 3 menentukan jumlah pembagian biaya instalasi penerangan. Bisa kita lihat singgalannya pada layar. Lanjut. Ini denah rumah sederhananya. Dan ini lampiran publik asesmen awal dan lampiran 3 checklist observasi proyek pertemuan. Oke, lanjut, kita adalah konsentrasi keahlian. Tujuan pembelajaran: 1. Checklist asesmen prasyarat dan asesmen awal teknik instalasi listrik, yaitu tujuannya memahami instalasi penerangan satu fasa. Kita bisa lihat dalam tabel. Yang pertama itu nama peserta didik, kompetensi prasyarat, KTTP 3.1, 3.2, 3.3, dan tidak lanjutnya. Dan catatan di bawahnya bisa kita lihat di layar. Oke, lanjut. Checklist asesmen terakhir peserta didik dan skor asesmen terakhir KTP, KKTP, dan lainnya. Oke, lanjut. Rekapitulasi asesmen proses teknik instalasi penerangan instalasi. Lanjut. Habis nih. Oke, baik. Hanya itu presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.